Bang Silverster. Hasto itu kan adalah seorang sekjen ya. Doktornya aja 2. Iya kan? Satu di Universitas Pertahanan, satu di Universitas Indonesia. Tapi kok logika berpikirnya seolah-olah tidak mengerti hukum gitu loh. Kalau berulang-ulang Hasto mengatakan periksa Pak Jokowi, adili Pak Jokowi dan seterusnya, harusnya dia sadar dong bahwa dasar untuk dia mengatakan itu harus ada dokumen dan bukti. Ngapain ngoceh? Langsung aja ke KPK, langsung aja ke kejaksaan. Kenapa ini tidak dilakukan tapi lebih cenderung untuk membangun sebuah persepsi kepada publik? Menurut Bang Sen ini ada apa dengan Hasto dan PDIP khususnya? Jadi begini Bang, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, akan mencari era dan masanya sendiri. Jadi akhirnya sekarang ini masyarakat atau kita semua baru sadar gitu loh, bahwa yang menghancurkan bangsa ini, ya kan, yang mengadu domba bangsa ini, ya mereka-mereka ini Bang. Contohnya kita melihat waktu kejatuhan Gus Dur, ya kan. Gus Dur ini jatuh kan dikeroyok oleh mereka-mereka ini Bang. Jadi orang-orang ini Bang tidak akan berubah, gitu loh. Saya dulu berpikir bahwa Mak Banteng ini adalah ibu pemersatu bangsa yang akan mengurus wong cilik, ya kan Bang. Dan nasionalisme di atas segalanya, ya kan. Karena selain anak ideologis juga anak biologis dari Bung Karno. Tapi kan kalau kita lihat sekarang Bang, Bung Karno nangis Bang di alam sana gitu. Rakyat pun nangis Bang. Ya kita lihat dari kejatuhan Gus Dur itu Bang. Bagaimana mereka berkomplot rame-rame menjatuhkan seorang Gus Dur. Gitu loh. Jadi menurut Bung Silverster, KPK nggak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto itu? Ya nggak perlu Bang. Mau menanggapi apanya, buktinya nggak ada Pak. Melakukan pemanggilan misalnya, pemeriksaan misalnya. Ya kan sekarang begini Bang. Nanti kan dibilang KPK tebang pilih. KPK memanggil seseorang kan paling tidak kan ada indikasi, ya kan, pelanggaran pidana atau korupsi dan sebagainya. Ada indikasi dulu Bang. Ternyata kan kalau nggak ada gimana? Orang mereka datang laporan ke KPK hanya ngobrol-ngobrol, habis itu keluar di wartawan, ya kan, baru cerita gitu loh. Intinya bahwa apa yang Hasto omongin ini jangan pernah sama sekali kita percayai. Karena ini manusia ini memang drama, terus ya tukang sebar hoax juga lah. Drama bagaimana dia ini nangis-nangis, yang ho, ya kan. Itu jadi Ibu Megawati menangis, para kiai menangis, ya. Padahal dia doang yang nangis Bang, ho, ya kan. Jadi memang drama-drama ini saya pikir akan selesai Bang. Jadi memang kalau menurut saya Bang, harusnya kalau memang gini ya, KPK ini sudah mempunyai bukti-bukti, ya kan, indikasi, ya kan, kasus korupsi dan perintangan penyidikan ini sudah lama Bang. Jadi bagaimana waktu itu kita lihat, gini Bang, bukan saya bilang ya KPK ini dendam ya, tapi kita lihat waktu rencana penangkapan di KPK itu bagaimana penyidik-penyidik ini Bang, anak-anak bangsa merah putih ini yang benar-benar mau berjuang untuk menegakkan hukum dan keadilan dan juga memberantas korupsi, bagaimana mereka digiring ke toilet Bang. Ya kita nggak tahu ya, saya nggak tahu. Hanya apakah mereka ditelanjangi, diperiksa apa? Tes urin katanya. Ya tes urin. Bang, coba kita di pihak mereka. Bukan mereka dendam ya, tapi ketika diperlakukan tidak adil begitu, ya kan? Ya otomatis sekarang ini mereka bersemangat, apalagi teman-teman di KPK ini benar-benar mau berbuat untuk merah putih loh Bang, untuk bangsa kita, gitu loh. Jadi mereka punya semangat bahwa ini harus beres, rakyat harus mendapat keadilan, ya kan? Doa-doa rakyat, doa-doa yang terzolimi oleh saudara Hasto selama ini, bagaimana kader-kader PDIP yang terzolimi, atau Pak Jokowi yang dihasut, ya kan? Dan juga rakyat kita Bang, karena mereka, dan kita lihat Bang bagaimana kayak yang Reski Aditya itu Bang,
itu kan caleg yang mendapat suara terbanyak kedua. Masa bisa diganti dengan caleg Harun Masiku yang mendapat suara hanya 5.000 dan Rezky Aditya itu 40.000. Caleg urutan 2 setelah Nasruddin Kemas meninggal kan. Harun Masiku itu hanya 5.000. Jadi kalau selama ini mereka menuduh orang dinasti politik, ya kan, terus cawe-cawe, terus segala macam lah. Sebenarnya mereka yang lakukan itu. Makanya saya bilang tadi, Bang, ini nggak aneh kalau kita melihat sejarah bagaimana Mak Banteng memperlakukan Gus Dur hingga Gus Dur jatuh, berkomplot bersama yang lain. Menurut Bang Sultan ini mungkin karma atau apa? Ya karma memang begini, Bang, tabiat mereka. Terus perlakuan Mak Banteng terhadap Pak SBY, ya kan, sampai hari ini loh. Terus perlakuan Mak Banteng terhadap Pak Jokowi. Bagaimana dulu Pak SBY dihabisin, Gus Dur jatuh, Pak Jokowi habis, Bang. Untung, makanya saya bilang tadi, rakyat kita ini, Bang, bahkan ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur dijatuhkan, rakyat tetap cinta. Saya ini idolanya Gus Dur, Bang. Bagaimana saya tahu beliau ini ingin membangun Indonesia yang lebih baik, gitu, ya kan? Terus kita lihat, Bang, Partai Merah ini setelah mereka jadi berkuasa, bagaimana hedonnya mereka, Bang? Saya bukan ngomong ya, banyak dari mereka tuh bukan pengusaha, bahkan ada yang dulunya tukang becak atau hanya seorang RT, seorang preman juga kan, akhirnya jadi ya kaya raya lah saya lihat. Dan banyak dari mereka yang ditangkap karena kasus korupsi, Bang. Bukan kita menuduh loh, Bang, salah kalau kita menuduh, tapi kan kenyataan bahwa banyak kader-kader mereka yang ketangkep gitu loh, ya kan. Nah, terus kita lihat lagi waktu zamannya Mak Banteng, ya kan, selain Gus Dur dijatuhkan, bagaimana Indosat kita dijual, Bang, ya kan. Terus aset-aset kita melalui BPPN dijual hanya 30% dari nilai, Bang. Terus kembali lagi pembebasan para obligor BLBI yang diterbitkan SKL itu, surat keterangan lunas. Akhirnya tuntutan mereka di Kejaksaan Agung itu, Bang, langsung freeze. Langsung nggak ada lagi tuntutan. Terus bagaimana kita lihat penjualan gas alam tangguh di Bintuni yang waktu itu hanya dijual $3.000 per MMBTU, Bang. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak hal yang sebenarnya kita ini, bangsa ini dihancurkan oleh mereka, gitu loh. Nah, sekarang ini bagaimana lagi? Pesan apa sebenarnya yang ingin Bung Silver sampaikan? Hasto ditahan, ya kan? Pak Prabowo yang mereka serang, gitu loh. Dengan tidak hadir di retret. Tapi kan sekarang sudah datang. Adu domba, ya apapun itulah, Bang. Apapun itu. Berarti mencoba bergening sebenarnya kemarin. Ya kan bergening. Tapi hari ini Pak Prabowo nggak bisa dibergening, Bang. Ya kan, peresmian Danantara, berdiri tegak senyum. Pak Prabowo didampingi 2 presiden terbaik di Republik ini, Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi saya hanya mengatakan kepada bangsa kita, rakyat kita, marilah kita sadar, ya kan, dan jangan terkecoh dengan adu domba ini, ya kan. Kita lihat kemarin teman-teman adik-adik kita, ya kan, saya juga nggak jelas di tuntutannya apa. Sebentar, Bung. Hasto dan PDIP karena tetap akan melakukan perlawanan terhadap kasus yang menyebabkan Hasto ditahan ini, karena masih dipandang sebagai ini adalah kriminalisasi terhadap Hasto. Mereka masih punya katanya bukti-bukti yang masih disimpan oleh Koni Rakun ini di Rusia itu dan akan dikeluarkan satu persatu. Apakah ini siap untuk dihadapi oleh Pak Jokowi? Misalnya kalau itu dokumen yang terkait dengan kejahatan atau kasus-kasus korupsi keluarga Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi mau siap, orang nggak ada apa-apanya itu. Jadi harusnya kan gini, Bang. Saya nggak yakin itu ada bukti-bukti atau dokumen 100% itu. Saya yakin nggak ada. Yakin nggak ada ya? Ya kan, karena gini, Bang. Harusnya kan bukti-bukti itu, Bang, di launching sebelum Hasto ditahan. Tujuannya? Ya supaya bahwa ini banyak nih pengalian isu ataupun banyak orang juga yang korupsi, ya kan? Ataupun apalah bukti-bukti yang, makanya kita bingung, Bang, bukti-bukti ini kan hanya
novel-novel emang udah dalam bentuk novel-novel hayalan atau fiksi-fiksi hayalan, atau nggak ada sama sekali gitu loh. Satu lembar bukti pun tak ada gitu loh. Karena kan kemarin baru yang dirilis kan opininya Hasto lagi deklamasi depan kelas, Bang, gitu loh. Bukan itu, Bang. Iya. Yang kita perlukan, ya kan, bukti di Rusia itu segeralah, hai, Koni Apem, ya kan, Wine, rilis lah, gitu loh. Biar saya pun menunggu, Bang. Iya. Abang menunggu, Bang. Betul. Ya kan? Karena Menunggu. kita juga penasaran, Bung Iya. Sil. Kalau betul itu dokumen yang isinya katanya kejahatan dan seterusnya, ngapain dibawa ke Rusia? Kan salah alamat itu. Harusnya Harusnya bawa ke bawanya ke KPK, atau atau kejaksaan, atau lapor ke polisi. Ya kan karena begitu. memang nggak ada, Bang.